baik. Insya Allah ketika 4 faktor itu dilaksanakan oleh kita generasi muda, insya Allah Indonesia akan lebih makmur dan juga akan lebih maju daripada sebelumnya. Oke, Masya Allah, Barakallah. Itu adalah kalimat pada kesempatan ini, daging semua. Artinya semuanya daging. Dari mulai awal sampai baru saya sampaikan. Cuman pakai ada beberapa pertanyaan netizen ini. Di antaranya kemerdekaan yang kita rasakan saat ini kan tadi hadiah. Cuman pertanyaan berikutnya, itu kemerdekaan itu kan sebuah sudah menjadi takdir, karena kita lama sudah dijajah 360 tahun. Nah, apakah selama itu masih ada jiwa-jiwa yang belum merdeka atau terjajah? Itu masih ada sisa-sisa enggak? Selama itu kan, apakah ada bisa nggak di karakter-karakter yang pakai temui pada modern saat ini? Sebetulnya kalau menurut saya betul masih ada. Karena ketika kita tidak mensyukuri, khususnya yang banyak anak muda lah, ketika tidak bisa mensyukuri, itu berarti kita masih dijajah. Walaupun dijajahnya secara majaji, bukan secara labdi. Masih dijajah apa? Mungkin masih dijajah oleh budaya-budaya yang tidak pas dengan Indonesia, gitu. Karena sekarang banyak budaya-budaya sudah gayanya bukan gaya timur. Gitu. Lurus. Seperti misalkan, maaf, kalau tasakur itu bukan joget-joget ya. Itu mungkin kalau sukaria terserah, karena kalau tasakur itu ada definisi tersendiri karena mengambil dari Islam gitu ya. Nah, ada hura-hura gitu ya, ada hura-hura. Padahal mungkin karena belum mengekspresikan sebuah kesenangan. Nah, yang lebih bagus justru mengekspresikan kesenangan itu bukan cara budaya orang lain menjajah kita. Itu masih banyak lah orang yang terus terang masih belum sejahtera, gitu. Daripada misalkan dipakai hura-hura, banyak orang yang masih membutuhkan, banyak orang yang harus dibantu oleh kita. Terus terang saja, mudah-mudahan, kalau saya mengharapkan mudah-mudahan di tahun 2022 ini kemerdekaan itu semua terasa merdekanya, daripada kota sampai desa sampai kampung. Kenapa? Terutama kemerdekaan kesejahteraan. Karena ini mau tidak mau adalah tanggung jawab kita bersama. Wabil khusus tanggung jawab pemerintah, gitu ya. Dimana ada minimal ada 4 lah tanggung jawab pemerintah itu. 1, tahqiqul rafahiyah. Bagaimana pemerintah menciptakan, membentuk kesejahteraan. Bukan hanya kota tetapi desa. Yang kedua, tahqiqul amniyah. Bagaimana cara pemerintah menciptakan keamanan. Karena keamanan itu adalah sumber kenyamanan. Gitu. Ketidakadilan itu karena akan menimbulkan ketidakamanan. Gitu. Kemudian yang ketiga adalah tahqiqu. Yang pertama tahqiqul rafahiyah, yang kedua tahqiqul amniyah, yang ketiga adalah tahqiqul adalah. Masya Allah. Bagaimana pemerintah menciptakan, kita bersama menciptakan tentang keadilan. Adil dalam segala hal, baik adil di dalam hukum, kebijakan, ataupun adil dalam yang lainnya, gitu ya. Yang keempat ini tugas kita bersama antara umaro dan ulama, ini adalah tahqiqu ubudiyatin nasi li rabbil alamin. Bagaimana cara menciptakan supaya orang-orang Islam bisa beribadah menurut Islam. Orang-orang lain silahkan, karena dalam udah tercantum dalam undang-undang
pasal 29 ayat 1 dan 2 gitu ya, udah tercantum. Artinya itu adalah sebuah kemerdekaan. Itu sebuah kemerdekaan. Jangan sampai misalkan kita naudzubillah min dzalik, kita merdeka tapi di sisi lain kita jangan melaksanakan yang disuruh oleh agama misalkan gitu. Jadi kemerdekaan itu kita mudah-mudahan kemerdekaan 77 ini menjadi kemerdekaan yang hakiki gitu ya. Oke, jadi barayafillah, kemerdekaan yang kita dengar barusan adalah kemerdekaan yang bersyarat. Ada 4 syarat tadi, dan 4 syarat itu sudah dilakukan dan sudah dirasakan oleh kita, maka kita menjadi hamba yang merdeka, yang secara hakiki ya, bukan lafzi saja. Baik, terakhir mungkin Pak Kiai ada pertanyaan juga ini. Pertanyaannya, kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Ini kan ada peran kita terhadap bangsa yang lain. Sementara kita tahu ya, barangkali bahwa kemerdekaan Palestina pun itu adalah tanggung jawab kita. Mengingat netizen ini nanya, mengingat Palestina adalah negara yang pertama kali mengakui Indonesia merdeka. Betul. Baik, itu seperti apa Pak Kiai? Korelasi kita sebagai bangsa yang besar ikut andil dalam melaksanakan ketertiban di atas muka dunia ini sebagai bangsa yang besar ini Pak Kiai. Betul. Kalau melihat sejarah itu betul bahwa kita itu pernah, taruhlah kita itu punya punya utang budi, di mana pertama itu yang mengakui kemerdekaan bangsa Indonesia itu adalah Palestina. Otomatis kita itu harus berbuat ahsinu liman ahsanalakum. Berbuat baiklah kepada orang yang telah berbuat baik. Dulu kita butuh dukungan Palestina, karena menjadi sebuah syarat kemerdekaan gitu. Ketika Palestina mendukung di saat kita butuh, otomatis kita harus bisa berbuat baik. Sementara sekarang Palestina sedang banyak masalah, maka sudah berkewajiban bagi bangsa Indonesia untuk membantu Palestina. Bimastatona, kalau misalkan kita mampunya untuk berdoa, berdoalah yang benar. Kalau kita mampunya mengeluarkan harta, mengeluarkan harta, ataupun tenaga. Karena kan Rasulullah SAW pun beliau mengatakan bahwa kata Rasulullah, man kana lahu ilmun falyatasaddaq bi ilmihi. Silahkan berjuang untuk Palestina dengan ilmunya. Wa man kana lahu malun falyatasaddaq bi malihi. Ketika Palestina kita mampu untuk memberikan sesuatu harta untuk Palestina, berikanlah. Kemudian paman lahu quwwatun falyatasaddaq bi quwwatihi. Ketika kita mempunyai kekuatan, berikanlah oleh bangsa Indonesia kekuatan kepada Palestina, supaya Palestina jangan menjadi bangsa yang selalu terjajah, tersakiti. Naudzubillahi min dzalik ya. Kita ini berkewajiban terus terang saja. Ahsinu liman ahsanalakum. Baik, Masya Allah, barakallah. Itu kita pertemuan dengan ulama besar, dan beliau begitu berapi-api tentang kemerdekaan, dan tentunya dengan slogan KRI itu adalah pulih lebih cepat, kemudian bangkit lebih kuat. Jadi inilah sesi kita bersama menyapa tokoh, bersama saya Irfan, si pengusaha nekat ya. Baik, Alhamdulillah, mungkin ini perbincangan kita bersama Pak Kiai di pesantren Ijul Islam. Nanti cek ya Instagramnya sini, kemudian cek juga di media sosialnya, dan nanti kita akan pembukaan melalui tayangan udara. Amin. Baik, Alhamdulillah,
ini perbincangan yang begitu hangat dan luar biasa tentunya. Mudah-mudahan Pak Kiai panjang umur. Amin, 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 amin. Dan pesantrennya semakin besar. Ini sudah besar ya, udah berhektar-hektar. Makanya dimanapun berada mau pesantren, lihat di sini nih media sosialnya. Di pesantren Ijul Islam ada SMK, pesantren, SMP, dan di sini Majelis Taklim. Majelis Taklim juga. Dan mudah-mudahan juga Baraya Irfan juga menjadi berkembang dan menjadi alat dakwah Islam. Amin ya Allah ya Alamin. Baik, sekian dari kami. Ketemu lagi di Pengusaha Nekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.